Iya kan itu kan dulu Jelek banget dia sumpah. Jadi kita akan podcast, kita akan bertanya tentang masa lalu Salwa Amelia. Kok gue? Bisa ceritakan Salwa Amelia selama di pondok pesantren kehidupannya seperti apa? latihan public speaking. Kita kita belum udah public speaking iya, ini yuk. ini aja nggak sih diskusi apa Iya, gitu, jangan kita gue diskusi. doang. Ya, oke. Sekarang kita akan Buka berbicara sesi tentang diskusi. Ya, kita akan buka sesi Batch diskusi one. terkait apa namanya? Kerangka analisis Harvard. Bagaimana kemarin hasil dari kerangka analisis keluarga Pusing ya? Salwa Amelia? Apakah ada ketimpangan gender di dalam keluarga Salwa Amelia? Silakan Salwa Amelia. Baik, terima kasih Siti Fadila izin menjawab. Untuk analisis gender kerangka Harvard di keluarga Salwa Amelia itu untuk ketimpangan gender kurang lebih tidak ada, karena kami memiliki peran dan tanggung jawab tugas dalam rumah tangga. Jadi itu seperti ibu mengambil tugas atau peran apa, ayah mengambil peran apa, dan juga kedua anaknya mengambil peran apa. Jadi demikian, kita tidak merasa terbebani oleh beban rumah tangga gitu. Dan setiap malam kita tuh punya kebiasaan untuk evaluasi diri. Jadi kegiatan di hari itu tuh kita evaluasi apa yang kurang, apa yang bisa diperbaiki selanjutnya, seperti itu. Lalu untuk Siti Fadila setelah menganalisis memakai kerangka Harvard, apakah ada ketimpangan peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga di keluarga Anda? Silakan dijawab. Baik, terima kasih kesempatannya Salwa Amelia. Untuk keluarga saya pribadi kurang lebih sama seperti keluarga Salwa Amelia, tidak memiliki ketimpangan yang sangat spesifik gitu ya. Memiliki sedikit ketimpangan karena ada beberapa komponen atau kegiatan yang reproduktif yang dikerjakan di dalam rumah itu tidak banyak dikerjakan oleh laki-laki gitu. Jadi banyak yang dikerjakan oleh perempuan, baik ibu maupun anak perempuan. Halo guys, kita lagi evaluasi kerangka Kita lagi podcast. Ya. Karena sebagian besar pekerjaan yang ada di rumah itu kegiatan yang produktif juga, seperti mengupas telur. Kenapa? Karena My Mami Udung kan berjualan nasi uduk gitu ya. Jadi serangkaian kegiatan sehari-hari di rumah kita itu adalah kegiatan produktif. Salah satunya yang saya lakukan juga ada kegiatan produktif, masak untuk lauk, nasi Boleh uduk, tolong seperti Dela itu. Aisyah? Iya. Tapi pekerjaan reproduktif yang lain seperti mencuci piring, menyapu, mengepel, dan juga bahkan memasak itu ayah saya juga melakukan hal tersebut. Jadi kesimpulannya adalah adanya sedikit ketimpangan pada kerangka analisis Harvard di ya udah itu kan Bapak lo. Iya, Itu boleh Bapak lo. Interupsi. Oke. Untuk Amalia apakah ada tambahan? Silakan Amalia boleh memberi hasil dari analisis. Oke, sebentar ya Dela Aisyah. Iya, baik. Untuk Amalia, silakan menganalisis hasil kerangka Harvard-nya di rumah tangga. Apakah ada ketimpangan gender antara perempuan dan laki-laki atau bagaimana? Tolong jelaskan. Abangku cuma bangun tidur kerja sama makan sama mandi, habis itu udah tidur, habis itu berangkat jemput ceweknya, habis itu pulang tidur lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lu gimana? Sama bokap lu? Lu bokap lu. Lihat kesini dong. Kesini mal podcast. Kalau bapak gua makan bangun mandi terus masak nasi Masak nasi. atau enggak kadang-kadang masak ikan, terus gua mandi, terus tuh bapak gua nyuci baju, terus gua jemurin, terus ntar gua nyuci baju lagi, kayak gitu aja. Terus kalau libur, kalau misalnya gua lagi gak mager aja, mumpung kemarin lagi gak mager, jadi gua nulis yang itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam. Silakan awal. Wabarakatuh. Apalagi nih? Apalagi yang akan kita bahas? Natasha, apakah ada Jangan dimatiin. Kita lagi podcast loh. beneran dimatiin? Oh baik. Ayo, apakah ada Kita tambahan? bahas apa lagi ya sih? Apakah kita akan membahas terkait jarak kehamilan atau paritas pada ibu hamil? Kita gimana? Kita kan sama-sama single. Boleh nggak? Boleh nggak sih? Kita tuh sharing gitu. Mindset kita dalam suatu hubungan tuh gimana, dan kenapa sih kita tuh berdua masih sama-sama sendiri, dan kenapa nggak memilih untuk menjalin suatu hubungan, dan juga tipe seperti apa dari kita berdua seperti itu. Mungkin bisa dimulai dari sini Fadila. Sabun ada di meja Iya saya. nggak apa-apa. Kenapa harus Kenapa ditarik? kenapa harus saya yang memulai duluan? Iya nggak apa-apa. Tadi kan saya duluan, sekarang si Fadila. Baik, terkait urusan single sebenarnya bukan sesuatu yang asing bagi teman saya. Ada di situ. Ada deh kendalanya. Alasan mengapa saya single adalah saya terlalu picky terhadap pasangan atau partner saya di masa depan. Dengan umur saya yang sudah menginjak kepala 2, tentunya saya tidak akan mencari laki-laki untuk saya yang hanya bermain-main, tapi yang memiliki masa depan dan yang akan bisa diajak untuk ke jenjang yang lebih serius. Dan mereka memiliki alasan kenapa kita harus melakukan pernikahan. Dan juga sebelum melakukan pernikahan atau kita menjalin hubungan seperti pacaran yang nantinya akan menjadi hubungan pernikahan, mungkin saya akan memberikan beberapa pertanyaan supaya mereka bisa memberi alasan yang jelas terkait bagaimana pembagian finansial, apakah ada sanksi terhadap perselingkuhan di antara kita berdua, bagaimana nantinya peran rumah tangga di antara kita berdua, supaya analisis kata Harvard bisa kita gunakan. Apakah laki-laki itu mau ber-KB karena saya sudah melahirkan dan hamil dan menyusui seperti itu, dan apakah laki-laki memberikan hak penuh terhadap saya dalam pemilihan jumlah anak seperti itu. Untuk tipenya agak sulit ya. Kalau dari fisik itu pengennya yang tinggi, berkacamata, wangi, tanskir, senyumnya manis, Jawa, Muslim, harus royal, ya, gaji 2 digit, gaji 2 digit, enak, diajak ngobrolnya, iya, diajak ngobrolnya. ya, enak diajak ngobrolnya. Terus apa lagi ya? Atletis badannya, rajin olahraga, agamanya baik Islam, pokoknya agamanya baik Islam, anak tunggal kalau bisa, jangan punya kakak, kalau bisa jangan punya mama. Kalau punya mama yang penting benar. Terus dari riwayat Punya adik nggak? punya adik cewek nggak apa-apa, cowok juga nggak apa-apa. Tapi jangan banyak-banyak. Ya jangan banyak-banyak. Sebenarnya niatnya yang tunggal. Terus apa namanya? Ngomong apa ya? Terus nggak ada riwayat selingkuh maupun tidak ada riwayat menggunakan PSK, ya pokoknya open minded, bisa bahasa suaranya bagus, bisa bahasa Inggris, bisa main alat musik, diutamakan gitaris. Baik, seperti itu tipe saya. Baik, dilanjutkan oleh Salwa Amelia yang sudah akan memiliki. Aduh. Apa ya? Apa tipe? Oke, tipenya yang pertama seagama Islam. Terus juga dia tuh nggak cuma tahu agama tapi bisa Paham dan mengerti. iya paham dan mengerti dan mengimplementasikan dalam kehidupannya sehari-hari, baik dari sebelum berumah tangga ataupun setelah berumah tangga. Nah itu dari segi agama. Yang kedua tuh finansial harus udah stabil, harus udah punya penghasilan yang memadai lah untuk kedepannya gimana buat dia, buat saya, buat anak-anak, mungkin juga buat
ya Yang kayak kecil kita nanti. Untuk pangeran kecil dan putri Iya. kecil kita nanti. untuk royal juga ya wajib royal karena tanpa maksudnya Tiba-tiba di ITM. iya intinya sebelum karena kan kita sebagai cewek sebisa mungkin sebelum kenal lelaki itu kan pasti bisa apa sendiri, bisa beli ini itu sendiri. Jadi kalau misalkan dengan adanya dia tapi kita masih melakukan semuanya hal sendiri, jadi kayak fungsinya apa gitu. Jadi harus bisa apa ya? Iya, provide. Provide semua kebutuhan kita bersama. Bukan berarti ini materi atau bukan ya, ini realistis gitu. Terus untuk fisiknya ya tinggi, uang itu jadi poin plus ya. Tinggi, wangi, kasep, waalaikumsalam, saya Islam. Tinggi, wangi, kasep, Jawa lah intinya Jowo. Sing penting Jowo. Lagi podcast. Halo. Halo. Maksudnya? Kita lagi podcast Dea. Iya enggak? Ya udah intinya siapapun pasangan aku dan Siti semoga disetujuin oleh orang tua kita berdua, disetujuin oleh orang tua pasangan kita, disetujuin oleh agama, negara, suku, nusa, bangsa. Amin, amin. Yuk kita makan yuk. Ya, kita tutup. Sekian dari kita. Apa? Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin dulu. Matin.